Hans adalah seorang pencari rumput laut yang tinggal di Jalan Dawing, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Ternyata, di Kalimantan Utara memiliki beberapa sektor antara lain batu bara, nikel, dan emas. Selain itu juga sektor kelautan dan perikanan. Kalimantan Utara memiliki wilayah laut yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam seperti ikan, udang, dan rumput laut. Sedangkan Pak Hans menggantungkan penuh hidupnya dari kekayaan laut yang sangat luas, rumput laut menjadi pemasok utama penghasilannya. Dulu Pak Hans pernah menikah dan memiliki anak perempuan bernama Asmiranda. Di rumah kayu yang sederhana ini, orang-orang menyebutnya dengan rumah apung atau rumah panggung. Pak Hans dan Asmiranda tinggal di sini, tanpa adanya sosok ibu bagi Asmiranda. Konon ada yang menyebut ibu dari Asmiranda meninggal dunia sejak Asmiranda kecil. Ada pula yang menyebutnya bahwa ibu dari Asmiranda telah lama berpisah dengan sang ayah karena satu dan lain hal. Begitulah kehidupan terus berjalan ketika Pak Hans pergi melaut dan baru akan pulang sore harinya, Asmiranda hanya tinggal seorang diri di rumah. Kebiasaan seperti ini sudah menjadi rutinitas bagi Asmiranda yang berusia 9 tahun. Tidak ada rasa takut sedikit pun meski seorang diri. Mengaji adalah salah satu kegiatan favoritnya. Bahkan ia tidak pernah sekalipun meninggalkan yang namanya mengaji. Pada September tahun 2022, Pak Hans mengambil jalan pilihannya. Ia menikah siri dengan Marianti, usianya 35 tahun yang merupakan tetangga dekat. Bahkan pintu rumah Pak Hans dan istri barunya itu bersebelahan. Marianti juga sudah mempunyai anak. Jadi lengkaplah sudah, pikir Pak Hans. Ketika ia melaut, Asmiranda sudah tidak kesepian lagi, sudah tidak memendam kesedihannya lagi karena sekarang ada ibu sambungnya yang ada di rumah serta menemaninya selalu. Selasa 25 Februari tahun 2023, Ustadz Imron merasa ada yang kurang saat mengajar mengaji di hari itu. Ia tidak melihat sosok Asmiranda, anak muridnya yang biasanya rajin mengaji tidak pernah bolos, tetapi di hari itu, Asmiranda tiba-tiba menghilang. Sore harinya Ustadz Imron mendatangi rumah Asmiranda, berniat mencari keberadaan dari Asmiranda. Sampai di rumah Asmiranda, Ustadz Imron bertemu dengan orang tua Asmirandanya langsung. Dan ternyata Pak Hans dan istrinya juga kebingungan. Mereka panik sebab Asmiranda menghilang begitu saja. Kabar hilangnya Asmiranda tidak bisa terbendung lagi di kalangan kampung itu. Warga heboh, orang tuanya lebih heboh lagi. Hari itu juga Pak Hans membuat laporan ke kantor polisi atas menghilangnya Asmiranda. Pencarian besar-besaran di hari yang sama juga langsung dilaksanakan. Selain polisi, ada juga warga yang membantu pencarian. Ada dua kemungkinan tanpa dasar menurut warga. Kemungkinan pertama, Asmiranda jatuh saat air laut sedang pasang. Dan kemungkinan kedua, Asmiranda benar-benar diculik seseorang yang memang mengincar Asmiranda sejak lama. Beberapa warga kemudian menyusuri pesisir pantai dekat dengan rumah Pak Hans dan sekitarnya. Namun Asmiranda tidak juga ditemukan. Demi memperluas pencarian, pihak keluarga juga sudah menyebarkan informasi kehilangan Asmiranda di media sosial di Facebook dengan penuh harapan Pak Hans berdoa agar anaknya ditemukan dalam kondisi yang sehat. Kemudian polisi bertanya ke orang tua Asmiranda, "Apakah bapak dan ibu ini benar-benar tidak tahu di mana Asmiranda?" tanya Pak polisi. Keduanya menjawab tidak tahu sama sekali, namun Pak Hans memberikan keterangan tambahan bahwa orang yang terakhir bersama Asmiranda adalah Marianti. Polisi sedikit curiga namun belum bisa berbuat apa-apa. Seminggu kemudian pencarian masih terus diupayakan, namun polisi makin curiga kepada Pak Hans dan Marianti, seperti di antara mereka ini menyimpan sesuatu begitu. Sabtu 4 Maret tahun 2023, waktu itu siang hari, polisi memeriksa rumah Pak Hans dan istrinya, melakukan rekonstruksi beberapa adegan sebelum hilangnya Asmiranda. Pak Hans dan Marianti ikut dalam kegiatan itu. Akhirnya, Pak Hans dan Marianti tetap harus ikut ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih dalam. Pukul 5 sore akhirnya terungkap fakta yang mengejutkan. Ternyata di balik hilangnya Asmiranda beberapa hari ini merupakan ulah dari ibu sambungnya, yakni Marianti. Di kantor polisi, Marianti menceritakan semuanya. Ia mau memberitahu posisi terakhir Asmiranda saat sebelum hilang. Masih di hari yang sama, jam 6 sore, hari mulai gelap waktu itu. Saat hujan deras, polisi bersama pihak-pihak terkait menemukan jasad Asmiranda berada di bawah kolong rumah warga. Asmiranda sudah meninggal dunia dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana anggota badan dan kepalanya terpisah. Jasad korban diduga terbawa ombak sehingga melewati beberapa kolong rumah warga. Karena beberapa hari yang lalu, warga juga sempat mencium aroma yang tidak sedap. Awalnya warga mengira aroma itu berasal dari hewan yang mati.
Ternyata selama ini aroma itu berasal dari korban yang terapung di bawah kolong rumah warga. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi antara Asmiranda dan ibu sambungnya? Mengapa Maryanti bisa begitu tega dengan Asmiranda? Ceritanya seperti ini, teman-teman. Memang benar, setelah Pak Hans menikahi Maryanti, hidup Asmiranda tidak kesepian lagi. Ada yang memperhatikannya, ada yang sayang padanya, ada yang memasakkannya. Suatu hari ada tetangga yang iseng bertanya langsung ke Asmiranda perihal ibu sambungnya itu. Asmiranda, Asmiranda, ibumu yang sekarang gimana? Apa dia baik? Asmiranda menjawab dengan nada yang tulus. Bu Mar baik kok. Dia sayang ke Asmi. Kalau ayah kerja, ibu sering masak untuk Asmi. Walaupun kadang sering marah-marah juga sih, tapi Asmi sayang kok, ucap Asmiranda menjawab pertanyaan iseng dari tetangganya itu. Selasa 25 Februari tahun 2023, jadi ceritanya waktu itu si Maryanti nganterin makanan untuk Asmiranda, sepiring gado-gado spesial untuknya. Asmiranda kemudian disuruh makan. Namun menurut pengakuan Maryanti, Asmiranda justru tidak memberikan respon sama sekali, bahkan acuh saat ibu sambungnya datang. Maryanti merasa tertantang begitu melihat sikap anak sambungnya yang begitu. Ia langsung naik darah, kondisi rumah kebetulan sepi saat itu. Suaminya sedang melaut. Asmiranda kemudian didorong ke kamar mandi sampai Asmiranda jatuh tertelungkup dan wajahnya membentur lantai kamar mandi. Emosi Maryanti makin jadi. Kemudian ia mengambil balok kayu dan melayangkan balok kayu itu ke kepala dan leher Asmiranda. Sesudah Asmiranda aduh-aduh dan kemudian tidak bergerak lagi, Maryanti menghentikan perbuatannya. Setelah itu, Maryanti membawa Asmiranda dengan cara memapahnya. Tujuannya dua saat itu, antara dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas. Di perjalanannya yang baru beberapa meter, Maryanti justru lupa membawa uang. Kemudian ia pulang lagi ke rumah untuk mengambil uang. Tetapi, Asmiranda justru ditinggal di bawah kolong rumah warga tanpa diketahui oleh pemilik rumah. Tujuan Asmiranda ditinggal di bawah kolong rumah warga itu adalah untuk menghindari kecurigaan dari warga. Maka dari itu, Asmiranda ditinggal di sana. Setelah uang diambil, Maryanti justru makin panik. Ia berpikir jika nanti petugas kesehatan bertanya tentang hal ini, ia mau jawab apa? Nah, disinilah niat jahat itu muncul lagi. Asmiranda kemudian dipindahkan, yang semula di bawah kolong rumah warga, kemudian dipindah ke siring laut, dan kemudian Asmiranda didorong ke air laut yang tepat berada di bawah kolong rumah warga. Saat itu tidak ada yang tahu, warga sibuk dengan kegiatannya masing-masing dan kebetulan air laut sedang pasang-pasangnya. Sore harinya Maryanti pura-pura panik, ia ngadu ke suaminya yang baru pulang melaut. Ia mengadu dengan wajah yang tak berdosanya itu jika Asmiranda menghilang entah kemana perginya. Pak Hans langsung panik, warga kemudian geger. Namun setelah semua ini terjadi, pencarian besar-besaran dilakukan. Akhirnya semua terungkap bahwa selama ini Asmiranda bukan diculik orang asing, melainkan nyawanya hilang di tangan ibu sambungnya sendiri. Pada 2 Agustus tahun 2023, sidang kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Nunukan dengan agenda sidang tuntutan oleh JPU. Terdakwa Maryanti dituntut 18 tahun. Kemudian pada Senin 21 Agustus tahun 2023, Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan vonis kepada terdakwa Maryanti dengan pidana penjara selama 18 tahun dan terdakwa Maryanti juga didenda 100 juta rupiah dengan ketentuan jika denda itu tidak mampu dibayar maka vonis menjadi 18 tahun 3 bulan. Setelah vonis ini dibacakan secara resmi, Maryanti langsung menangis histeris. Bahkan di akhir-akhir sidang, Maryanti sempat jatuh pingsan hingga anak kandungnya sampai harus membantu ibunya berdiri dan keluar ruang sidang. Setelah diusut di persidangan, terungkap fakta bahwa ternyata kasus ini merupakan buntut dari semua rasa cemburu Maryanti kepada Asmiranda. Sebab menurut Maryanti, suaminya itu lebih perhatian dan lebih sayang kepada Asmiranda ketimbang ke dirinya. Sebagai istri yang selalu mengurus rumah saat dirinya melaut, hal-hal seperti ini dianggapnya bukan masalah yang kecil. Oleh sebab itu, sedikit saja kesalahan Asmiranda, Maryanti langsung cepat tersulut emosinya, termasuk saat kejadian di hari itu. Asmiranda yang masih kelas 3 SD kini sudah tiada. Ia dikenal sebagai anak yang baik, periang, rajin mengaji. Kini namanya tinggal kenangan di hati Pak Hans dan warga sekitar yang mengenalnya secara langsung. Ibu sambung yang semestinya melindungi justru menjadi malaikat pencabut nyawa bagi Asmiranda. Tidak ada kata sayang, tidak ada kata melindungi. Maryanti seperti menjadi simbol nyata bahwa ibu sambung yang kejam itu nyata. Walau
tidak semua ibu sambung seperti sosok Maryanti. Semoga kisah pilu ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan lingkungan yang aman untuk tumbuh. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan kekerasan terhadap anak, apapun masalah yang sedang dihadapi orang dewasa. Akhir kata saya Mas Kepo, mengakhiri kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.